Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah, selawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keluarga Umas Aktiviti yang berbahagia, perjumpaan kita kali ini adalah mencoba membahas bab puasa. Berhubung kita mau dekat dengan bulan puasa, yang barangkali bisa menjadi pedoman bagi kita semua yang barangkali ulang kaji. Kita mengutip dari sumber kitab Fathul Mu'in bab puasa halaman 23 sampai dengan 27 di jilid 2 yang dikarya oleh Syekh Jainuddin Al-Malibari. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surah Al-Baqarah ayat 183, yang maknanya adalah, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Surah Al-Baqarah ayat 183. Nah, ditegaskan oleh Rasulullah SAW melalui sabdanya yang diriwayatkan oleh Ahmad An-Nasa'i dan Al-Baihaqi dari Abu Hurairah radhiyallahu anha, sesungguhnya telah datang kepada kamu bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah. Allah telah mewajibkan atas kamu berpuasa kepadanya sepanjang bulan Ramadan. Dibuka segala pintu syurga dan ditutup segala pintu neraka, serta dibelenggunya segala syaitan. Nah, apa itu pengertian puasa? Puasa artinya menahan diri dari makan dan minum dan dari segala perbuatan yang bisa membatalkan puasa. Ya, tentunya adalah melalui mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Hadirin rahimakumullah yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut kepada hal-hal yang barangkali yang pertama kita melihat adalah pekerjaan yang makruh di bulan Ramadan. Yang pertama sekali adalah sikat gigi. Sikat gigi sini adalah setelah subuh sampai terbenam matahari. Nah, apabila ini dilakukan sampai masuk ke tenggorokan, maka puasanya batal. Maka harus hati-hati, rahimakumullah. Kemudian yang kedua adalah buang air besar setelah subuh sampai terbenam matahari. Nah, apabila dilakukan sewaktu membuang hajat sebelum tuntas keluar dan sisa kotoran itu masuk lagi ke lubang dubur, maka puasanya batal. Nah, hadirin rahimakumullah yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terus apa itu sahnya puasa? Ya, yang tentunya yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah akil atau berakal, dan yang ketiga adalah bersih dari haid dan nifas atau dalam keadaan suci. Kemudian yang keempat adalah mengetahui tentang waktu berpuasa, waktunya dari terbit fajar, awal waktu subuh sampai terbenamnya matahari secara menyeluruh. Kemudian hadirin rahimakumullah, syarat wajib puasa. Nah, tadi adalah syaratnya sah puasa. Sekarang coba kita lihat syarat wajib berpuasa. Beda ya syarat sah dengan syarat wajib. Yang pertama adalah syarat wajib puasa itu adalah Islam, maka kafir tidak diwajibkan berpuasa. Yang kedua adalah taklif,
baligh dan berakal, maka anak-anak kecil dan orang gila tidak wajib berpuasa. Nah, kalau anak-anak kecil ini mau puasa juga silakan, ya mereka sambil latihan, ya semampu mereka yang bisa. Nah, kalau orang gila memang tidak wajib sama sekali. Yang ketiga adalah mampu zahir dan batin. Yang mana adalah orang yang berumur tua kurang lebih saja 70 tahun, atau orang yang sakit yang kata dokter tidak bisa sembuh, itu tidak wajib puasa. Kemudian yang keempat adalah sehat jasmani, itu pasti. Kemudian yang kelima adalah orang yang bermukim, ya. Kalau musafir, ya, orang yang berpergian melebihi 80 km dan kurang, maka tidak wajib berpuasa, asalkan dalam berpergian tidak niat dengan maksiatnya. Nah, rahimahullah, yang selanjutnya adalah kita lihat rukunnya berpuasa. Nah, yang pertama adalah niat berpuasa setiap hari waktunya dari habis maghrib sampai imsak, ya, sebelum azan subuh. Dan niatnya lebih kurang, ya memang ini niatnya, insyaallah, nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nah, rahimahullah, menurut mazhab Syafi'i, kita dianjurkan niat 1 bulan penuh di tanggal 1 Ramadan untuk menghindari kalau kita lupa niat puasa di hari-hari berikutnya. Tapi kita diwajibkan berniat puasa setiap hari kalau kita ingat. Nah, 1 bulan penuh ghadin diganti syahr akulah. Nah, hadirin rahimahullah yang berbahagia, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, rukun yang kedua adalah meninggalkan sesuatu yang membatalkan puasa dalam keadaan sadar dan mengetahui tentang yang membatalkan puasa. Nah, yang ketiga adalah orang yang berpuasa dirinya sendiri. Ya. Orang yang berpuasa adalah dirinya sendiri. Nah, itu ada 3, ya, rukunnya berpuasa. Nah, hadirin rahimakumullah yang berbahagia, kemudian yang selanjutnya adalah apa yang membatalkan puasa itu. Nah, yang tentunya adalah yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Kalau nggak sengaja bagaimana? Kalau pura-pura sengaja, kalau pura-pura lupa, itu dia boleh. Kalau memang betul-betul lupa, nggak sengaja, ya melihat mungkin ada anak kecil lagi makan, ya kita nggak sadarnya ambil makannya langsung makan, itu adalah bukan disengaja, tapi itu ada lupa. Mungkin itu dibolehkan. Dengan catatan adalah ketika kita tahu, maka kita bersegera untuk membersihkan kembali, atau ya menghindari yang telah kita makan tersebut. Kemudian yang kedua adalah jima dengan disengaja dan sadar. Ini pasti ya harus sadar kalau masalah ini, ya. Kemudian yang ketiga adalah murtad, keluar dari Islam. Kemudian yang keempat adalah haid, darah yang keluar di setiap bulan untuk kaum wanita. Kaum laki-laki enggak ada. Kemudian yang kelima adalah nifas, darah yang keluar setelah melahirkan. Kemudian yang keenam adalah melahirkan walaupun segumpal darah atau daging, keguguran. Kemudian yang ketujuh adalah gila atau hilang ingatan walaupun sebentar. Kemudian yang kedelapan adalah pingsan dan ayan, ya, kurang lebih 5 jam. Nah, sini disebut adalah 5 jam, ya. Kemudian yang ke-9 adalah mabuk, ya, kurang lebih 5 jam. Kemudian 10 suntik injeksi pada bagian tubuh di atas pusar. Hadirin rahimakumullah,
yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita melihat macam-macam hukum untuk membatalkan puasa. Yang pertama adalah wajib untuk wanita haid dan nifas dan melahirkan atau disebut dengan wiladah. Kemudian yang selanjutnya adalah jaiz atau diperbolehkan. Ini untuk orang yang berpergian luar kota dengan niat tidak untuk berbuat maksiat dan sakit dan jarak berpergiannya lebih kurang 82 km. Kemudian tidak wajib dan tidak jaiz untuk orang gila. Yang kedua adalah ada haram. Seperti orang yang mempunyai hutang puasa di tahun yang telah lewat dan mampu untuk mengqadha puasa tapi tidak berpuasa sampai datangnya bulan Ramadan lagi. Hadirin rahimakumullah, inilah yang dapat kita sampaikan untuk pertemuan kali ini. InsyaAllah di lain waktu kita akan sambung ke halaman selanjutnya. Mudah-mudahan manfaat dan bisa menjadi pedoman bagi kita bersama. Mohon maaf jika ada kekurangan, kesalahan, dan bisa juga dibaca-baca kembali dan bisa dibuka kitab-kitab yang berkenaan. Aku qawli hadza